Hai Commerce, kembali lagi dengan kita di Comcast Communication Podcast. Selamat datang di podcast visual bareng aku Aya, dan hari ini aku ditemenin sama aku Ra. By the way, gimana nih kesibukannya Commerce ngejalanin hari-hari yang penuh tugas lagi? Karena dari kemarin kita kan udah dapet liburan ya. Nah, gimana nih hari-hari nugasnya? Agak horor nggak sih? Iya sih horor, tapi lebih horor ngelihat hasil UTS kemarin gak sih? Aduh, hasil UTS itu kayaknya hampir semua pasti ngerasa horor ya. Nah makanya kayaknya kita harus nerapin prinsip kerjakan lalu lupakan. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal kehidupan kita yang katanya horor ini, Commerce punya gak sih cerita horor yang langsung bersangkutan dengan mereka? Kalau aku sendiri masih penasaran sih ya. Penasaran kenapa tuh, Ra? Karena aku tahu bahwa kita kan masih berdampingan gitu kan sama kehidupan mereka. Iya benar. Nah tapi gak bisa dipungkiri juga kan bahwa sebagian orang juga masih berprinsip skeptis karena mereka juga belum mengalami pengalaman ini. Ah iya benar sih, aku setuju. Karena memang ada beberapa orang atau sebagian orang yang berprinsip seperti itu. So mereka ini benar-benar ada nggak sih, Ra? Nah, buat menjawab pertanyaan Ayah barusan, bakalan aku jawab di cerita creepypasta yang udah dibagikan oleh Commerce di episode bernuansa angker untuk menemani pagi, siang, sore, dan malam kamu. So, kalian penasaran dengan ceritanya? Yuk, kita bacain! Oke, kita masuk ke creepypasta yang pertama. Jadi ini aku baca di Wattpad ya kalau nggak salah. Jadi isinya tuh kayak gini. Ada seorang turis yang menginap di suatu penginapan. Nah, si turis ini itu dibilang sama resepsionisnya kalau dia nggak boleh mendekati satu kamar yaitu bekas TKP pembunuhan. Nah, tapi karena mungkin si turisnya ini dia itu penasaran dan juga dia berani, tiba-tiba dia memberanikan diri untuk mendekati kamar tersebut. Nah, sewaktu dia mengintip lubang kuncinya, dia cuma mendapati kalau kamar itu merah, serba merah semuanya. Nah, terus tiba-tiba resepsionis itu datangkan ke turis itu. Dia bilang kalau korban pembunuhan tersebut serba berwarna putih dan matanya berwarna merah. Oh, dari cerita yang kamu gambarin nih, Ra, itu cukup aneh sih. Karena aneh. Iya, karena kamar itu kan satu kamar itu kenapa warnanya merah? Aku nggak kebayang kalau misalnya dia tiba-tiba ngintip dari lubang pintu itu dan ternyata hantunya muncul. Tapi kamu sadar gak sih, yang dilihat oleh turis itu adalah mata dari korban pembunuhan tersebut. Hah? Berarti tadi yang warna merah itu bukan cat ataupun darah? Bukan, itu adalah mata dari korban pembunuhan tersebut. Kan tadi aku udah sempat bilang kan, kalau si resepsionis itu bilang ke turis bahwa mata dari korban pembunuhan tersebut adalah warna merah darah. Nah, itu sama kayak waktu aku bilang lagi kalau si turis itu lagi melihat lubang kuncinya. Ketika dia melihat warna kamar itu warna merah darah, itu sesuai dengan warna merah darahnya matanya si korban tersebut sih. Oh, berarti dia pas ngintip itu udah langsung bertatapan dengan hantunya. Iya, benar. Wah, gila sih Commerce. Cerita pertama aja udah Tapi bikin kamu kebayang gak sih merinding. kalau misalnya kamu lagi lihat lubang kunci itu terus tiba-tiba kamu lihat mata dari hantu yang berwarna merah? Aku jujur nggak kebayang sih. Mungkin kalau misalnya ya aku ada di posisi itu, aku bakal nggak bisa tidur 2 hari 2 malam mungkin. Itu pengalaman yang serem banget loh. Iya pasti. Oke Commerce, tadi kita udah dengar cerita dari Ra udah membacakan cerita dari orang lain nih. Nah sekarang aku mau ajak Commerce, aku mau bacain Commerce nih, tapi POV-nya kayak kita yang ngalamin sendiri. Gini ceritanya. Hal terakhir yang kulihat adalah jam di samping tempat tidur yang menunjukkan pukul 00:17. Sebelum kuku panjangnya yang terlihat busuk itu menembus dadaku. Sedangkan tangannya yang lain membekap mulutku untuk menahan jeritanku. Aku terbangun lalu duduk tegak. Lega sekali rasanya karena semua itu ternyata hanya mimpi. Namun, ketika aku melihat jam menunjukkan pukul 00:16, seketika aku terdiam dan saat itu juga aku mendengar decitan pintu lemari yang perlahan terbuka. Wow, merinding ya. Iya, gimana Ra? Menurut kamu cerita yang pertama? Aku gak kebayang aku bakal lakuin apa. Soalnya
aku mungkin udah tremor duluan sih. Tapi kalau kamu sendiri, apa yang bakal kamu lakuin ya? Aku kalau ada di saat itu ya, kita kayak punya 1 menit pertama yang genting banget. Ya, sangat penting itu. Kayaknya aku bakal coba untuk tutup mata. Aku bakal pura-pura tidur dan pokoknya gimana pun caranya aku tuh nggak ngelihat. Aku nggak ngelihat apa yang ada di sekitar aku, karena kamu bayangin aja, Ra, tadi aku bacain di situ digambarin bahwa kukunya tuh terlihat busuk. Kamu kebayang nggak? Aku wujudnya gimana? Sih, gak mau kebayang serem sih, kan? serem banget pasti. Aku gak mau ngebayangin. Oh my god. Oke, Ayah udah bacain tentang POV, sekarang aku bakal bacain tentang apa ya nih? Kayak lebih ke warning sih ya, jaga-jaga. Siapa tahu kamu lagi sendiri atau lagi tempat-tempat sunyi sekarang. Warning buat kita juga. Iya, buat kita juga sebenarnya. Jangan takut dengan hantu. Carilah mereka. Periksa sebelah kirimu, sebelah kananmu, di bawah kasurmu, di sudut kamarmu, dan di kamar mandi. Tapi ku beritahu satu hal, jangan pernah mendongak ke langit atap kamarmu. Karena apa? Karena dia benci jika terlihat oleh. Wow, ini reminder yang serem sih. Dan kata-kata terakhir harus banget diucapin. Jangan, pokoknya kita gak boleh melihat dia juga ya. Iya benar, karena nih fun fact-nya ya Komers, aku pernah dengar aja nih, katanya hantu tuh emang suka banget loh di tempat-tempat yang udah disebutin sama Ra tadi, kayak di atas lemari, di ventilasi jendela kalian mungkin, terus di pojok-pojok kamar yang pokoknya tempat yang lembab terutama dan gelap. Gitu. Katanya mereka suka tempat-tempat seperti itu. Aku juga bakal ngelakuin hal yang sama sih kayak kamu. Aku gak bakal ada di ketiga tempat itu, soalnya aku nggak tahu, who knows kan, tiba-tiba mereka kan ada di sekitar situ. Iya, Komers, kita tuh nggak tahu hari apesnya kita kayak gimana. Bener banget. Oke, tadi cerita ketiga itu cerita yang reminder. Nah, sekarang aku masuk ke cerita keempat. Begini Komers. Jadi, di malam itu aku sudah memiliki janji dengan anakku. Janji untuk menceritakan tentang tuanya peradaban dunia sekarang. Namun, ketika aku ingin cepat-cepat pulang, aku mendapatkan meeting dadakan. Ketika sudah jam pulang, aku segera menemui anakku dan meminta maaf atas keterlambatan pulangku. Ia bilang, "Tidak apa ayah, tapi apakah ayah bisa tolong cek ranjangku? Sepertinya ada yang salah." Saat itu aku langsung mengecek ranjangnya dan tidak ada kesalahan. Namun, ketika aku mencoba cek kolong tempat tidurnya, aku mendapati anakku sedang meringkuk di bawah sana dan ia berkata, "Ayah, ada seseorang di atas ranjangku." Ini kayak merinding banget gak sih? Iya kan? Ini lebih kayak ke arah kok bisa masuk akal gitu loh. Karena sebenarnya ada hal yang janggal juga sih menurut aku. Kenapa ayahnya ini tuh nggak ngeh kalau anaknya kok nggak protes? Iya benar juga. Iya kan? Dan aku lebih kayak sekaget apa ayahnya ketika mengetahui anak yang di atas ranjang itu bukan anak aslinya. Iya, itu siapa dan siapa yang menghubungi ayahnya? Iya, itu kepikiran banget sih. Iya kan? Oh, oke. Ayah udah bacain cerita keempat. Selanjutnya aku bakal bacain cerita terakhir ya ini. Karena ayah tadi berhubungan dengan ayah dan anak, sekarang aku bakal bacain ini lebih creepypastanya seorang anak yang dimana dia punya boneka lucu. Tapi di balik boneka lucu itu tersimpan satu rahasia yang sangat misterius. Apa tuh? Jadi cerita kayak gini. Di sebuah kota kecil yang sunyi, seorang gadis bernama Maya menemukan sebuah boneka tua di toko barang antik. Maya itu tanpa sadar membawa boneka itu pulang dengan kutukannya yang menyeramkan. Jadi di setiap malam, boneka itu tuh bergerak sendiri dan mengeluarkan suara tawa jahat di rumah Maya tanpa Maya sadar. Namun, yang tidak diketahui oleh Maya adalah seorang anak kecil. Jadi di balik boneka itu ada sosok anak kecil yang ingin membalaskan dendamnya karena kematian tragisnya. Dan pada suatu malam, Maya itu menemukan sebuah catatan kecil di balik boneka tersebut yang mengungkapkan bahwa sosok itu adalah adik kecilnya yang telah lama meninggal bertahun-tahun lalu.
Wow, cerita terakhir. Commerce cerita terakhir bukan cuma bikin merinding aja, tapi ternyata plot twist. Ya gak sih? Plot twist banget. Karena tapi dengar cerita ini tuh aku ada inget juga kayak ada film juga yang mirip ceritanya kayak ini kan. Nah, plot twistnya tuh karena Mayanya yang menganggap boneka itu tuh lucu, bisa buat temen dia, tapi ternyata isinya adalah sosok hantu. Dan yang lebih kagetnya lagi, Commerce juga pasti kaget karena sosok hantunya itu adik dari Maya sendiri. Iya, yang udah lama meninggal. Oh, apa yang bakal terjadi gitu ya? Maya bakal nyimpen apa gimana ya? Iya. Tapi menurut Commerce sendiri, kira-kira gimana reaksi Maya setelah mengetahui kalau sosok di balik boneka itu adalah adiknya sendiri? Apakah Maya tetap menyimpan boneka itu di rumahnya? Atau kalian masih kepikiran siapa yang menulis pesan di balik boneka tersebut? Nah, gak kerasa juga kita udah bacain 5 creepypasta ya nih ya, yang dikirim secara anonim oleh Commerce. Setelah dengar semua cerita horor ini juga, menurut Commerce sendiri mana nih yang paling seram? Dan menurut Aya nih, paling serem tuh diantara kelima creepypasta ini yang mana sih? Semuanya serem ya, dan ternyata ada kisah plot twistnya. Tapi kalau menurut aku yang serem itu yang tadi nomor 2, yang tentang jam. Kenapa tuh? Karena aku masih kebayang aja sih. Kan dia terbangun kan di jam 00.16 kan. Nah, apa yang terjadi di 00.17 itu? Aduh, aku gak mau bayangin sih. Iya kan? Apa yang terjadi? Apakah sama kayak mimpinya tadi itu? Dan siapa yang akan keluar di balik dari decitan pintu lemari itu? Aku gak kebayang. Wah, aku setuju banget sih sama Aya. Cerita kedua ini benar-benar bikin penasaran dan juga bikin parno ya. Semoga setelah ini kita gak mimpi buruk ya, Commerce. Aduh, jangan sampai deh. Nah, kalau menurut Commerce, cerita mana nih yang paling serem dan apa yang kalian lakuin kalau misalnya cerita horor ini terjadi di kalian? Kalau bisa sih jangan sampai terjadi di kalian ataupun di kita ya. Jangan sampai karena ini bakal jadi mimpi buruk banget. Mimpi buruk banget. Tapi aku mau reminder juga, kalaupun kalian ngalamin atau enggak, kalian tuh tetap juga harus hati-hati loh. Kenapa tuh? Ya hati-hati aja. Commerce setelah nonton ini, coba deh dicek lemarinya, dicek kolong tempat tidurnya, dicek pojok kamarnya, atau mungkin di ventilasi jendelanya. Siapa tahu mereka ikut nonton bareng kalian. Tapi kayaknya tiba-tiba Commerce lagi ngecek sebelah kiri sebelah kanannya deh. Dan reminder juga kan, kita kan hidup berdampingan juga sama mereka ya. Jadi selalu ada kemungkinan buat kita selalu bersinggungan sama dunia mereka. Yap, benar banget. Aku setuju karena ada fun fact lagi nih. Aku pernah baca di satu artikel, katanya kalau misalnya kita nonton atau baca hal-hal yang berbau horor dan mistis, itu tuh sama aja kayak dengan sengaja kita mengundang energi mereka untuk datang. Berarti tanpa sadar kita ngundang juga. Iya, bisa jadi. Atau jangan-jangan dia ada di sekitar kamu. Nah, pokoknya Commerce harus tetap hati-hati. Dan kalau kalian punya cerita menarik, cerita creepypasta seperti ini, kalian boleh langsung DM Instagram kita di mana, Ra? Di @com.cast tentunya, dan juga Spotify kita Comcast untuk dengerin creepypasta lainnya. So, stay tuned Commerce. See you on the next episode and bye.